Saya Kenji Puputra dari sekolah SMPN 37 kelas 87. Sekarang kita ada di Taman Mini Indonesia dan kita ingin ke Museum Indonesia. Kita akan ke Museum Indonesia ya. Karena jaraknya tidak begitu jauh dari tempat saya berdiri, maka kita jalan kaki menuju Museum Indonesia. Kita sudah sampai di Museum Indonesia. Ayo kita masuk. Kita sudah ada di depan pintu masuk Museum Indonesia. Apa namanya? Saya Richard. Saya pemandu taman ini. Pemandu taman ini saya. Jadi bukan orang-orang biasa, orang-orang tamu-tamu negara, tamu-tamu resmi saya suka bawa. Kapan Museum Indonesia ini berdiri? Pada tahun 1976. Dalam Museum Indonesia ini ada apa? Jadi mengikuti Museum Indonesia ini yang terdiri dari 3 lantai, di mana di lantai pertama yang dapat kita lihat adalah salah satu lukisan peta kepulauan Nusantara yang dilukis di atas kaca. Nah, ini adalah peta Indonesia yang dilukis di atas kaca. Berikutnya alat-alat musik tradisional seperti gitar, rebab, pipa. Ini adalah alat musik tradisional Indonesia. Alat musik tradisional Indonesia dipamerkan tidak jauh dari pintu masuk Museum Indonesia. Ini adalah rebab, alat musik tradisional dengan cara digesek. Dan ini adalah seluring terbuat dari bambu dan tanduk binatang. Tahuri, alat musik tradisional tiup atau trompet terbuat dari cangkang kerang. Sape, alat musik tradisional dengan cara dipetik dari suku Dayak. Ini adalah alat musik tradisional Papua, namanya tifa. Salah satu pakaian adat dari Sumatera Selatan dilengkapi dengan aksesori. Berikutnya juga kita dapat mengenal atau melihat senjata-senjata tradisional yang digunakan tidak saja hanya untuk berburu. Peradaban Nusantara tercatat di Museum Indonesia ini. Berikutnya di lantai pertama kita dapat mengenal jenis koleksi yang menampilkan jenis topeng tradisional, di mana topeng ini biasanya tidak digunakan tidak saja untuk hiasan rumah, juga topeng-topeng yang ada di lantai pertama ini juga digunakan untuk mengiringi
upacara-upacara adat, tari-tarian atau festival. Dan jenis topeng-topeng yang ada di lantai pertama ini juga terdiri dari jenis topeng dari Bali, Kalimantan, Cirebon, ya, Sumatera, juga topeng daripada Dewa Wisnu, Brahma, Siwa. Aneka ragam topeng Nusantara dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan karakternya dapat kita lihat dengan jelas, tapi kita tidak boleh menyentuhnya, cukup dengan melihat saja untuk menjaga agar tidak rusak. Dan kemudian di lantai pertama juga kita dapat mengenal salah satu koleksi yang menampilkan perahu tradisional. Nah, perahu ini digunakan tidak menggunakan mesin, ya, seperti dari Papua. Ini perahu ini terbuat dari satu pohon kayu, tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan tenaga manusia, mendayung dari Papua. Alat dayung tradisional memiliki variasi penamaan dan penggunaan tergantung kebiasaan masyarakat setempat. Dan berikutnya perahu tradisional yang disebut perahu pinisi dari Sulawesi Selatan, di mana perahu ini sejak dahulu kala dikenal pernah mengarungi benua Afrika, ya, namanya perahu pinisi. Inilah miniatur kapal pinisi. Sumber tenaga utamanya adalah angin. Selanjutnya juga kita dapat mengenal atau alat-alat yang digunakan untuk menumbuh padi atau menumbuh beras, ya, namanya alu terbuat dari kayu. Lantai 2 dapat juga kita mengenal hasil kerajinan, khususnya tenun kain tenun. Ada dari Sumba, ada yang dari Lombok, ada yang dari Timor, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera Utara, ya, Los, ada yang dari Padang, ya, Sumatera Barat, di mana membuat tenun ini membutuhkan kesabaran, karena maka itu harganya cukup mahal. Nah, tenun kain tenun ini juga digunakan untuk upacara-upacara, ya, seperti pernikahan, upacara-upacara adat lainnya. Nah, untuk membuat tenunan ini memang cukup lama, ya, 2 minggu kadang sampai bulan, ya. Biasanya membuat tenunan ini biasanya wanita, karena wanita kan lebih sabar daripada laki-laki, ya. Inilah alat tenun tradisional dengan berbagai macam bentuk dan ukurannya. Ingat ya teman-teman, kita dilarang menyentuh untuk menjaga agar tidak rusak, cukup dilihat saja.
setelah itu kita dapat ada semacam di lantai 2 ya, ada semacam tembok pembatas ya, seperti ini ya. Itu juga terbuat dari batu koral ya. Ya, ini Bali juga. Jadi dia ada 2 cerita. Di sebelah kiri ini khusus ukirannya menggambarkan cerita Ramayana. Sebelah belakangnya mengambil cerita Mahabharata. Makasih Pak udah memberi penjelasan. Itu tadi berbagai benda di lantai 1 dan 2 Museum Indonesia. Sekarang kita ke lantai 3. Ini adalah pohon hayat. Pohon hayat adalah simbol dari perwujudan alam semesta, negara, air, angin, dan api. Dimaksudkan agar setiap pengunjung dapat merefleksikan diri tentang kehidupan yang telah dan akan dijalani serta selalu bersyukur dalam segala hal. Dan di sisi kiri dan kanannya kita dapat melihat konsep bangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara yang sedang dibangun dan dikembangkan. Sudah kunjungan kita ke Museum Indonesia. Sambil kita turun dan keluar, beberapa benda-benda yang belum sempat ditampilkan dalam video tadi kita tampilkan. Kita baru selesai melihat informasi yang ada di Museum Indonesia ini. Oh iya, saya Budi, kurator di Museum Komodo Jakarta Indonesia. Ya, mungkin ada yang bisa saya bantu? Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk di weekdays kita buka dari jam 9 sampai jam 5. Kalau di weekend kita buka jam 8 sampai jam 6. Komodo ini asalnya dari? Oh, komodo yang di sini? Ya, kebetulan kita dapat dari Taman Safari Indonesia. Jadi kita dapat sepasang. Yang jantan namanya Arnold, yang betina namanya Angel. Kebetulan kita juga sudah breed di sini. Untuk batch pertama itu di tahun 2002 ya, Rick ya?
Itu kita punya 3 ekor juga. Batch pertama ini ada 3 ekor, udah umur 2 tahun. Yang batch kedua ini udah umur 1 tahun. Untuk indukannya itu 8 tahun. Jadi ketika umur 7 tahun kita pertama berhasil breed ini. Indukan umur 8 tahun baru bisa di sini ya, tapi untuk umur misalnya di alam beda dengan di captive, dengan di penangkaran. Kalau makanan itu dari sini kita menunya itu daging kambing atau ayam, disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan dari berapa persen berat badannya. Kesulitan penangkaran komodo ini. Untuk kesulitannya apa ya? Jadi banyak faktor ya Pak. Jadi faktor keberhasilan dari breeding komodo ini fasilitas, terus masa inkubasi dari telur-telurnya, banyak faktornya. Oke, Kenzi, terima kasih sudah datang ke Jagat Satwa Nusantara. Kita sedang ada di Museum Komodo. Kita baru saja memasuki Museum Komodo. Ada hewan-hewan yang unik kayak kura-kura, komodo, ular, dan iguana. Oke, sampai di sini dulu vlog kita hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.